warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan juga tidak lupa seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan dirinya sehingga bisa melaksanakan yaitu kegiatan rutin setiap Jumat sore. Mudah-mudahan keberangkatan dari rumah menuju ke tempat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal sholih, dan juga mudah-mudahan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk tema pengajian kita pada Jumat sore hari ini adalah tentang perubahan adalah suatu keniscayaan. Jadi disadari atau tidak, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa perubahan dalam kehidupan itu ada suatu kepastian. Misalkan ketika kita dahulu tidak disadari bahwa dari mulai kita lahir, kemudian 5 tahun menjadi balita, kemudian 5 tahun menjadi anak-anak, ditambah 5 tahun lagi menjadi remaja, dan ditambah 5 tahun lagi kita akan menjadi seorang yang dewasa. Maka oleh karena itu bahwa perubahan ini pun dalam setiap kehidupan manusia itu memang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya lah yang mampu untuk merubahnya. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini perubahan adalah suatu keniscayaan, dimulai dari pola pikir dan perasaan yang ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita punya pemikiran, ketika kita punya keinginan, maka di sini harus memulai adanya satu keterbukaan. Keterbukaan di dalam pemikiran dan juga perasaan ini akan mempengaruhi satu perubahan. Kisah nyata dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar bin Khattab adalah sosok orang yang paling benci kepada Rasulullah Muhammad. Tapi beliau karena akan mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan niatannya tadi akan membunuh baginda Rasulullah, tapi ternyata beliau
malah berbalik 180 derajat. Beliau yang begitu hatinya sangat benci. Dalam pemikirannya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kotor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika satu waktu Allah menghendaki bahwa beliau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berbalik, hatinya menjadi lembut dan pemikirannya yang tajam tadi, beliau malah punya pemikiran akan membuka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi yang awalnya secara sembunyi-sembunyi menjadi berubah, dakwah Nabi itu menjadi jelas, menjadi terang-terangan. Inilah awal perubahan dari sosok Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang pertama kali bisa membuka dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dakwah secara zahriyah atau secara terang-terangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, syarat daripada perubahan adalah adanya keterbukaan hati dan pikiran. Kemudian yang kedua adalah syarat daripada perubahan itu adalah selektif. Apa itu selektif? Selektif artinya adalah saringan, yaitu adanya penyaringan terhadap sesuatu yang menjadi pemikiran dan juga perasaan ataupun berbagai macam informasi yang datang di dalam diri kita, itu tidak langsung serta-merta kita melakukannya. Maka disinilah adanya tabayun, adanya penyaringan untuk dalam rangka prioritas apa yang ada di dalam pemikiran kita itu yang bisa berguna, yang bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itulah perubahan yang kedua, selektif ini amat sangat penting dalam perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Bukan suatu hal yang mudah untuk merubahnya kalau perubahan itu asal-asalan. Maka selektif ini artinya betul-betul dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita bisa memprioritaskan dari perubahan itu ke depannya akan lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, syarat daripada perubahan itu adalah dimulai. Dimulainya bagaimana? Tentunya dimulainya ini adalah dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarangnya bagaimana? Dimulainya tentunya dari mulai yang kecil, mulai dari yang mudah, dan juga dimulai dari yang bisa kita melakukannya. Karena kalau suatu program, suatu angan-angan, suatu mimpi, kalau tidak dimulai dari hal-hal yang paling kecil, dari hal yang paling mudah, dari yang bisa kita lakukan, ini notabene kedepannya tidak akan pernah terbukti, tidak akan pernah terjadi. Inilah suatu perubahan yang merupakan syarat mutlak. Yang pertama tadi adalah syaratnya harus ada keterbukaan, kemudian yang keduanya harus ada selektif, dan yang ketiganya adalah mari kita mulai dari sekarang, mulai dari diri kita, dan juga mulai dari yang bisa kita melakukannya. Semoga syarat daripada perubahan ini insya Allah bisa kita melakukannya mulai hari ini. Ibu-ibu jamaah majelis taklim
Masjid Al-Munawwarah yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan, yaitu dalam rangka kita memerakan perubahan ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali bertemu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam meniatkan perubahan ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.